kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Katakan imanku tetap teguh. Ucapkan kata-kata ini, ku menang. Ya, ku menang bersamamu. Lagi katakan, ada mujizat. Ada mujizat. Terima kasih Yesus. Katakan imanku, imanku teguh. Ku menang bersamamu. Nyanyikan dari awal, katakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan lagi. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Katakan, imanku ini Tuhan tetap teguh. Aku menang, ku menang bersamamu. Lagi sekali katakan, tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan, ada mujizat. Kau tempat perlindungan bagi kami. Perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang
berdiri saudaraku, katakan ada mujizat. Ada mujizat. Ya Tuhan. Oh imanku. Katakan ku menang. Oh ku menang bersama. Lagi katakan ada mujizat. Dalam bersyukur engkau dapat. Oh imanku teguh. Ku menang. Lagi katakan ku menang bersamamu. Satu kali lagi katakan, oh ada mujizat. Engkau tempat perlindungan bagi kami. Perlindunganku, imanku, teguh dalammu. Ku menang bersamamu. Berapa banyak malam hari ini percaya bahwa waktu kita bersyukur, Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang lebih dari akal pikiran kita. Dia itu Allah yang tetap bekerja. Malam hari ini saya cuma mau ajak saudara satu hal. Saya mau saudara ingat apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Saya mau ajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Perhatikan ini, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Malam hari ini saya cuma mau ajak kita semua berdoa dengan hati yang bersyukur. Apapun yang saudara alami, kalaupun itu berat, kalaupun itu membuat air mata saudara tuh sering mengalir turun. Tapi malam hari ini putuskan untuk bilang, terima kasih Tuhan kalau aku harus alami ini. Terima kasih Tuhan kalau pergumulanku berat. Terima kasih Tuhan juga kalau saudara lagi dalam berkat Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang kau percayakan. Jadikan aku ini berkat untuk orang lain. Malam hari ini itu saja. Saya mau ajak kita semua berdoa dengan satu muatan, yaitu dengan ucapan syukur. Bukan dengan keluhan, bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan ucapan syukur. Berapa banyak engkau sepakat dengan saya? Ayo buka kedua tangan saudara sama-sama. Apa yang menjadi pergumulan saudara, berdoa, berdoa, berdoa. Berdoa, berdoa dengan kata-kata yang bisa saudara mengerti. Berdoa, naikkan kepada Tuhan. Sebab Dia ada di sini. Dia mendengar setiap seruan saudara. Kami berdoa, kami berseru. Sementara saya bermazmur, saudara berdoa saja kepada Tuhan. Sebab Dia mendengar, sebab Dia memperdulikan. Kami berseru kepadamu. Kami berdoa kepadamu dengan ucapan syukur. Di hati kami percaya Kau bekerja. Tidak peduli seberat apa, tidak peduli semenekan apa, setiap tantangan yang harus kami
percaya. Ya, kami percaya. Letakkan kedua tangan saudara di dada saudara kalau hatimu percaya kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau bekerja. Katakan terima kasih, aku percaya masih ada kuasa yang tidak terbatas itu terus bekerja dalam hidup kami. Katakan terima kasih, aku percaya Engkau bekerja di dalam ucapan syukur yang kami naikkan malam hari ini. Jamahanmu atas umatmu malam hari ini, Allah Roh Kudus. Engkau bekerja dengan cara yang tidak dapat kami mengerti. Bagian kami hanya bersyukur saja. Sebab kami percayakan hidup kami ini di tangan yang tepat. Di tangan pencipta kami. Di tangan Tuhan yang telah menetapkan langkah-langkah kami. Di tangan Tuhan yang telah menetapkan masa depan yang baik bagi kami. Tuhan, sungguh hati kami percaya. Dan kami mau menghidupi hari-hari kami ke depan. Bukan dengan sungut-sungut. Bukan dikuasai dengan kekhawatiran dan ketakutan dan kesedihan. Tetapi dikuasai dengan ucapan syukur dalam hati kami. Sebab Tuhan itu baik, tak berubah dan kekal untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tinggi-tinggi angkat kedua tanganmu, jemaat saja katakan. Ada mujizat. Jadi sesuai dengan apa yang kami katakan dalam pujian ini. Ya. Iman kami tetap teguh. Katakan aku menang. Oh, ku menang bersamamu. Lagi katakan ada mujizat. Oh, ada mujizat. Amin. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Katakan ada mujizat. Ada mujizat. Amin. Engkau tempat. Katakan iman kami teguh. Imanku tetap. Ku menang. Ku menang. Ku menang. Katakan ku menang. Ku menang. Katakan aku menang. Katakan lagi ku menang. Ku menang. Ku menang bersamamu. Aku percaya. Ya. Kemenangan itu pasti kita raih. Walaupun kami sadar bahwa ada waktunya Tuhan, Terima kasih. ada planning Tuhan. Untuk menantikan semua itu biarlah kami boleh mengucap syukur Tuhan. Dan kami tetap kuat dalam iman kami. Kami dipilih, kami dipanggil, kami dibenarkan oleh kebangkitan Yesus untuk meraih kemuliaan atau kemenangan itu. Kami akan hidupi dan kami akan jalani bersama dengan Tuhan, bersama kekuatan Tuhan. Kami akan keluar sebagai pemenang. Berbicara kepada setiap kami sambut firman-Mu di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
Silakan duduk saudara. Ya, minggu lalu jam kedua saya khotbah di tempat ini, bahwa saya berbicara tentang menghidupi berkat daripada Paskah ya. Jadi Paskah itu berbicara kemenangan, menjadi ciptaan yang baru, punya pengharapan, ya, diberi kekuatan Allah oleh iman kita, ya. Tetapi satu hal yang harus saudara tahu dan saudara sadari, apa yang saudara terima itu semua sebagai saudara-saudara yang sulung, kalau saya boleh pakai istilah Roma 8 ayat 29 ya. Kita harus sadari bahwa di dalam kemenangan itu menjalani hidup ini masih ada yang membuat kita jatuh, yang membuat kita gagal, yang membuat kita lemah, yang disebut masalah ya. Di dalam perjalanannya Yesus itu juga akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Di situ walaupun kita sudah dimenangkan, sudah dibenarkan, masih ada namanya keinginan kita, hawa nafsu kita, ya, yang saya sebut Getsemani. Masih ada juga, saudara, orang-orang di sekeliling kita yang saya boleh sebut juga ada Yudas-Yudas yang orang tidak jujur, orang yang pengkhianat. Ada juga Herodes, orang yang serakah, Herodias, orang yang pendendam. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang mengancam kita, yang merugikan kita, yang akan membuat masalah buat saudara dan saya. Di samping itu ada juga iblis di padang gurun, saudara tahu ya. Intimidasi dan memberi tawaran-tawaran dunia yang menyenangkan, begitu ya, yang instan, yang memungkinkan sekali saudara jatuh atau tidak memperoleh kemenangan itu. Ada juga iblis yang ada di Gerasa, beda lagi saudara. Membuat saudara mendadak menjadi orang pemarah, menjadi orang yang tega dan lain sebagainya. Menjadi orang yang kasar ya. Itu iblis yang ada di Gerasa. Ada juga di Kisah Para Rasul berbicara Simon tukang sihir, orang jahat yang bekerja sama dengan kuasa kegelapan, ya, apalagi salah Elimas dan lain sebagainya. Itu ada di sekeliling kita, saudara. Ya, jadi kita ini berjuang, ya. Ada suatu masalah, nggak ada orang nggak ada masalah. Pasti semua orang punya masalah, ya. Oleh sebab itu, malam hari ini saya ingin memberi sesuatu kepada saudara, yaitu berkaitan dengan apa yang harus saudara dan saya lakukan, ya, untuk memerangi atau mengalahkan, menjadi pemenang masalah-masalah yang ada di dalam saudara dan saya. Saya beri judul khotbah saya yaitu berserah bukan menyerah. Ya, berserah bukan menyerah. Sangat-sangat beda. Saudara, saya ini orang yang suka balapan, gitu ya. Kalau dulu zamannya Michael Schumacher, Alonso dan lain sebagainya, mobil begitu. Ada juga GP motor ya, yaitu ya saudara tahu jawarannya siapa. Saya melihat ada beberapa orang yang setelah jatuh, saudara, setelah jatuh dia mukul-mukul diri sendiri, artinya menyesali begitu. Motornya ditendang-tendang, helmnya dibanting-banting, dan dia keluar arena dengan bersungut-sungut. Tapi ada yang jatuh, dia lari, ambil itu sudah motor, dia terus berusaha sekali, dan akhirnya bisa sampai finish, bahkan ada yang menjadi nomor 3, nomor 2 dan sebagainya. Saya perhatikan itu semuanya, saudara. Luar biasa. Ada semangat, ada perjuangan. Di situ saya tahu bahwa seorang tidak boleh menyerah, tetapi harus berjuang.
sampai memperoleh suatu kemenangan. Ya, saya juga senang UFC mulai 1 sampai 300 sekarang minggu lalu, berapa minggu yang lalu. Ya, Charles Oliveira sama Michael Candles gitu ya saudara ya. Sudah terpojok, sudah jatuh, sudah dipukuli habis. Berjuang terus. Akhirnya mendapat kemenangan. Karena suatu perjuangan yang luar biasa. Itu orang dunia, itu pertandingan. Kehidupan kekristenan juga pertandingan saudara. Sama, ada menang, ada kalah. Tetapi saya tidak pakai istilah berjuang untuk menang. Tetapi saya pakai istilah berserah. Berserah itu tetap berjuang. Berserah itu tetap berusaha. Berserah itu tetap punya keinginan. Berserah itu tetap melakukan sesuatu. Berserah itu tetap berharap. Tetapi menyerahkan kepada tangan Tuhan yang kuat. Itu berserah, bukan menyerah. Kehidupan suami istri atau kehidupan anak dan orang tua. Sudah lelah aku, capek aku. Pulang pagi, pulang 3 hari, seminggu terserah deh. Sudah aku gak ngurus. Mau makan di luar, makan di dalam, sudah aku gak ngurus. Ya kalau ada kesempatan aku juga bisa balas. Itu menyerah. Tapi berserah berbeda. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Dia tetap berdoa. Tetap berharap. Tetap berbuat baik, melayani apa yang harus menjadi kewajibannya. Tetap mengasihi, tetap melayani. Tetap melakukan firman Tuhan. Itu berbicara tentang berserah. Persoalan keuangan juga demikian dan lain-lainnya juga demikian. Sudah deh. Biar backlist bankku, bank saya. Biar namaku hancur. Nggak pusing deh. Sudah gak mau tahu deh. Hidup besok makan apa, nggak makan apa. Sudah, anakku bagaimana, sudah terserah. Itu menyerah. Tapi kalau berserah berbeda, saudara. Aku berserah kepadamu. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Aku berharap, aku berdoa. Aku berusaha. Tapi biarlah cara Tuhan yang berperkara, yang berperan dalam masalah ini. Itu berserah. Sakit juga demikian. Sudah mati ya matilah. Berserah enggak begitu. Tuhan, aku berserah kepadamu. Berikan hikmat selalu. Apa yang harus saya lakukan. Biar aku seperti yang lainnya boleh sehat kembali. Itu berserah. Hari ini saya ngajak saudara. Kita meraih suatu kemenangan. Dengan berserah kepada Tuhan, Allah yang hidup. Sama-sama katakan amin. Ada 7 hal bagi orang yang berserah. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipikirkan, apa yang harus ada di dalam kehidupan orang berserah. Yang pertama, harus punya keyakinan. Yakin apa? Aku bisa bersama dengan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan
percaya Tuhan setia. Amin. Yakin dulu saudara. Berserah gak yakin itu menyerah. Berserah itu yakin. Tuhan mampu dan aku bisa, aku kuat karena Tuhan. Amin. Yakin yang kedua. Yakin Tuhan tahu dan Tuhan sanggup. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Yakin Tuhan tahu dan Tuhan bisa. Yakin yang ketiga, ada waktunya Tuhan. Yakin ada waktunya Tuhan. Saya kasih tahu ini supaya saudara tidak mudah untuk kecewa. Yakin aku bisa bersama dengan Tuhan. Yakin Tuhan tahu dan Tuhan sanggup. Yakin ada waktunya Tuhan untuk menyelesaikan masalah saudara dan saya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Yakin saudara, bukan berserah saja, bukan menyerah. Yakin. Aku mau mampu melewati bersama dengan Tuhan. Segala perkara bisa ku tanggung bersama Tuhan. Yakin Tuhan tahu dan Tuhan sanggup. Yakin kalau hari ini Tuhan belum tolong, ada waktunya Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Dan waktunya itu waktu yang terindah buat saudara dan saya. Amin. Yakin yang keempat, ada rancangan Tuhan. Rencana Tuhan yang luar biasa. Yang jauh lebih indah, lebih baik daripada rencana saudara dan saya. Sekalipun harapanmu mungkin belum terwujud, yakinlah Dia punya rencana yang luar biasa. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup memulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kenapa saya pakai lagu? Kadang-kadang lagu menemani saudara di dalam kegalauan, di dalam keputusasaan, di dalam kelelahan, keletihan, menjalani hidup persoalannya. Terkadang mendengar suatu lagu engkau dikuatkan kembali. Yakinlah, yakinlah. Engkau bisa melalui semua bersama Yesus. Yakinlah, Dia tahu. Dia sanggup. Yakinlah, ada waktunya Tuhan. Dan yakinlah, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan katakan Yesaya 55 ayat ke-8 dan 9. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9.
Inilah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi. Kalau boleh dibuka saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa. Kalau 4 itu ada di dalam saudara. Keyakinan ini ada 4 saudara. Saudara tidak mungkin untuk putus asa. Saudara tidak mungkin untuk menyerah. Karena ada keyakinan yang luar biasa. Aku bisa, Tuhan bisa. Ada waktu Tuhan. Dan ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Luar biasa saudara. Amsal 21 ayat 31 dikatakan. Kuda diperlengkapi pada hari kemenangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Itulah yang disebut berserah. Masih poin pertama ada 7. Apa yang dikerjakan oleh orang yang berserah? Apa yang dilakukan oleh orang berserah? Punya keyakinan. Aku bisa, Tuhan bisa. Ada waktu Tuhan, ada rancangan Tuhan. Jauh lebih baik daripada rancangan saudara dan saya. Yang kedua, ini yang ke-6 hal. Tadi sudah saya katakan 1, tinggal 6. Ini ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Yang kedua, yang pertama yakin, yang kedua ada damai dalam kehidupan saudara. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, tidak mau menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Gak ada yang salah. Orang berserah tidak saling menyalahkan. Tidak saling berbuat jahat, tidak saling melawan, tidak saling untuk membalas. Itu orang berserah. Biarlah dimensi kuasa Allah yang bekerja. Tidak dengan kekuatan sendiri. Kekuatan backingan. Kekuatan jabatan enggak. Masuk dimensi kekuatan Allah. Justru mengasihi, justru memberkati. Orang-orang yang menyakiti, merugikan saudara. Orang yang berserah. Menyukai damai. Aku salah, tapi aku pasti menang. Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Cukup angkat tangan setiap hari. Buka hati mereka Tuhan. Tolong, kalau boleh beri pendamaian saya dengan dia Tuhan. Kalau boleh berkati dia Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkarya. Kau utus malaikatmu Tuhan. Itu masuk dimensinya Tuhan. Matius 5, 44, 45. Makanya Tuhan ngomong begini saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya punya pengalaman banyak tentang ini. Gak ada orang berbuat jahat, gak ada balasan. Pasti ada, apalagi engkau berbuat jahat hamba Tuhan. Saya punya banyak kesaksian hamba Tuhan disakiti. Difitnah. Satu persatu. Hidupnya berantakan. Tanpa harus membalas. Tapi hari ini saya tidak bangga. Saudara semua hamba Tuhan.
saudara baik, saudara melayani Tuhan, itu hamba Tuhan. Pembalasan bukan saudara. Tapi itu pun saya tidak mengharap saudara membalas. Kenapa? Kalau sampai Tuhan membalas, hidupnya hancur mereka. Padahal itu saudaramu sendiri. Padahal itu temanmu sendiri. Ada juga padahal itu anakmu sendiri. Saya dulu pernah cerita di sini. Orang yang benar-benar merugikan saya banyak. 3 tahun kemudian dia datang. Dia bingung lihat rumah saya. Kamu kok diberkati? Mestinya kan kalau yang dicuri itu yang susah, yang nyuri yang kaya. Ternyata kebalik. Loh kamu gimana? Hancur aku. Aku sebendaran berbulan-bulan aku gak mampu untuk beli, untuk ke dokter. Aku gak punya uang, hancur. Istriku meninggalkan aku, anakku meninggalkan aku. Dari situ saya sadar, makanya ada ayat ini saudara. Kenapa saya gak berdoa untuk dia? Kenapa saya gak berdoa? Kasihan ini saudara saya, walaupun dia berbuat jahat dulu. Kasihan. Saya sadar, kenapa ayat ini ada? Karena ada pembalasan. Lukas 6, 27-29. Kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sudah. Dia membuat persoalan, dia membuat masalah, dia membuat aku rugi. Orang yang berserah kepada Tuhan, menyerahkan biar Tuhan yang beracara. Tapi tetap kasih itu melekat buat saudara. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saya yakin kerugianku akan dikembalikan oleh Tuhan. Kebenaran akan dinyatakan. Tapi Tuhan tolong. Tetap berkati mereka. Jangan ada masalah buat mereka. Kasihan Tuhan. Kasihan Tuhan. Jauh berpikirnya saudara. Pakai dimensi kuasa Tuhan. Kalau orang menyakiti saudara, orang merugikan saudara, orang itu tidak melakukan yang baik buat saudara, Tuhan kasih yang lain untuk mengganti kerugian saudara. Caranya luar biasa. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Yang percaya katakan amin. Harus sudah masuk dimensi kuasa Tuhan. Nggak boleh dengan kekuatan sendiri terus. Sudah. Tetap berusaha. Bila perlu ya tetaplah. Tetaplah. Tetap berdoa. Yang ketiga. Pertama yakin. Yang kedua, cinta damai, sudah. Jangan saling menyalahkan, sudah. Cinta damai. Yang ketiga, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika tadi dibuka lagi, saudara. Yang tadi dibuka Tesalonika 5 tadi. Tetaplah berdoa. Orang menyerah sudah bilang, wes gak doa-doaan. Termasuk pelayan Tuhan. Percuma aku gak dijadwal. Aku sudah gak diperhatiin, aku sudah laku. Ngomongnya terus, minus terus, aku sudah gak laku. Aku sudah gak diperhatikan, aku gak dipakai di gereja ini. Gak doa-doakan, gak melayani. Lu ada banyak lagu baru loh. Ngapain? Belajar-belajar gak dipakai. Itu menyerah. Tapi orang berserah beda. Nyanyi bukan berbicara cuman WL saudara, banyak saudara. Pelayanan yang lain saudara. Orang berserah berbeda. Aku berdoa Tuhan, pakai saya Tuhan. Dengan caramu Tuhan, bukan caraku. Aku tidak mengandalkan manusia. Aku tidak mengandalkan koordinator.
koordinator juga ada di tangan-Mu Tuhan. Dengan cara-Mu Tuhan, aku rindu, aku ingin Tuhan. Pakai saya Tuhan. Bukan menyerah, tapi berserah. Yang keempat, bersukacitalah. Coba dibuka lagi. Senantiasa. Bersukacita itu dari dalam, saudara. Katanya begitu. Kalau kamu happy, kalau kamu untung, kalau kamu diberkati, kamu gak ada masalah, otomatis bersukacita. Tapi firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Artinya bukan hanya mengandalkan dari kesenangan kita bisa sukacita. Yang baik yang saudara terima kita bisa sukacita. Artinya ada suatu pola pikir bagaimana kita harus tetap bersukacita senantiasa. Dirugikan, difitnah, bagaimana pola pikir kita diproses supaya kau bisa mampu untuk bersukacita. Itu orang yang berserah. Tapi orang yang menyerah gak begitu. Hilang sukacita, sudah aku gak mood. Malas makan, rasanya sudah malas hidup. Enggak teman-temanan. Itu orang menyerah. Tapi beda dengan orang yang berserah. Aku harus bersukacita. Masih ada banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Keluargaku masih utuh. Anak-anakku masih baik. Ya, memang hartaku berkurang. Memang aku disakiti. Ya, tapi enggak. Aku masih tetap sehat. Ada banyak karya Tuhan. Sekalipun semuanya enggak ada seperti Ayub, masih ada namanya keselamatan dalam hidup saudara. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan keselamatan lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau terus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Senantiasa. Aku berserah kepada Tuhan. Gak bisa sukacita. Apa artinya? Abraham dan Sarai, orang-orang yang menyerah. Muncullah Ismail menjadi masalah. Tetap Abraham diberkati. Tetap Abraham punya anak sesuai janji Tuhan. Tapi dibayangi dengan suatu masalah dan masalah. Karena bukan berserah, tapi menyerah. Zakaria, suami Elisabeth, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Bagaimana tahu aku kalau itu bisa terjadi, engkau akan punya anak, umurku sudah tidak memungkinkan lagi. Kamu kepingin tahu? Kamu kepingin bukti? Kamu kepingin yakin? Kamu bisu sampai anakmu keluar.
Anaknya tetap keluar. Tapi dia jalani dengan kebisuan selama kehamilan sampai kelahiran anaknya. Tetap anaknya keluar. Tetap punya anak dalam usaha yang tidak masuk akal. Tetap. Tapi ada sedikit menyerah. Saya sudah berdoa terus. Gak punya anak, sekarang sudah tua, aku menyerah. Gak masuk akal lagi. Kasih bisu. Dapat berkat tetap, punya anak, tapi tetap bisu 9 bulan. Beda dengan Maria. Aku belum suami memang. Roh Kudus, siap. Sejatinya aku hamba Tuhan. Terjadilah sesuai perkataanmu. Siap. Dia jalani dengan sukacita. Dia jalani hidup dengan ucapan syukur. Nanti yang kelima itu. Dia jalani hidupnya dengan kebahagiaan. Walaupun tantangan banyak, itu namanya berserah. Dia tahu risikonya. Dia tahu tantangannya. Mati dirajam. Dia tahu. Tinggalkan namanya orang yang dicintai Yusuf. Sejatinya aku hamba Tuhan. Aku berserah kepadamu. Terjadi sesuai perkataanmu. Maria. Beda dengan Zakaria. Bersukacitalah senantiasa. Dilanjutkan lagi ayatnya. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ada keyakinan. Cinta damai. Tetap berdoa. Sukacita senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tadi nyanyinya apa saudara? Luar biasa. Ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Denganmu Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Sama-sama. Ku menang bersamamu. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Itu pertanda, tepuk tangan ini pertanda saudara setuju. Ada mujizat di dalam ucapan syukur. Ada mujizat di dalam bersungut-sungut. Enggak ada firman-Nya. Ada mujizat di dalam bibir yang manyun. Enggak ada firman-Nya. Enggak ada firman-Nya. Ada mujizat di mata yang belolok-belolok dengan penuh kemarahan. Enggak ada. Kejengkelan, kekecewaan enggak ada. Mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara. Dan yang selanjutnya dikatakan, janganlah padamkan roh. Tetap semangat. Tetap semangat. Ini yang kelima, saudara. Jangan padamkan roh. Yang buat saudara padam, yang membuat saudara menyala-nyala, saudara sendiri. Makanya ada perintah jangan padamkan roh. Sudah saya serahkan kepada Tuhan, aku tetap semangat. Aku tahu tangan Tuhan yang kuat. 1 Petrus 5 ayat 6. Ini sebenarnya untuk pelayan Tuhan, saudara. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Terus serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Oleh sebab itu mampu untuk bersukacita, mampu untuk bersyukur.
dalam segala hal. Meletakkan di tangan Tuhan yang kuat. Menyerahkan kekhawatiranmu karena Dia yang memelihara hidup saudara dan saya. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Itu berserah. Menyala-nyala terus. Saudaranya ngomong ini dipikir gak ada masalah, saudara. Mumet juga, saudara. Saya khotbah berapa kali ini berbicara tentang ya, kehidupan yang sudah dijalani memang. Mencapai suatu kesimpulan. Ya ternyata firman itu benar. Ya memang solusinya ya begini. Mau apa lagi ya berserah. Bukan menyerah, berserah. Yakin. Damai tetap. Gak salah-salahan. Tetap berdoa, tetap sukacita, tetap bersyukur, tetap semangat. Terus yang keenam, dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan terus. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini berbicara nubuatan, tetapi juga bisa diartikan walaupun punya masalah, kalau saudara sudah serahkan kepada Tuhan, tetap dengan firman Tuhan, tetap baca firman Tuhan, tetap dengar khotbah pendeta-pendeta, tetap nasihat-nasihat, kecuali nubuatan harus diuji. Yang lainnya dari firman Tuhan, tetap aku perhatikan. Orang menyerah, aduh nggak ada firman-firmannya, janjinya bohong semuanya. Percuma nggak terjadi, percuma ke gereja, percuma dengar firman, percuma baca firman. Itu orang menyerah. Beda dengan orang berserah. Tetap memperhatikan firman. Walaupun hancur, walaupun belum selesai masalahku, tetap dengar firman Tuhan. Tetap percaya janji Tuhan. Tetap taat firman Tuhan. Tetap hukum Tuhan, diperhatikan semuanya. Yang ketujuh, yang terakhir. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Tetap berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, yang ke-8. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan sudah selesai. Bagai tanah kering yang merindukan air, Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Beri keyakinan. Jangan padamkan rohmu. Tetap semangat memuji Tuhan. Semangat mendengar firman Tuhan. Semangat tinggalkan kejahatan. Tetap bersukacita, bersyukur. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku. Berserah kepada Dia, kau akan dipulihkan jiwamu. Hapus air matamu, tetap semangat. Mengalir kuasa Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalir kuasa Roh Kudus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang berbeban buat beri kekuatan, beri keyakinan, beri damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan musuh, damai dengan suami dan istri,
damai dengan diri sendiri. Damai, 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 damai memenuhi tempat ini. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, kami sudah dibangkitkan, kami sudah dibenarkan, sudah dimenangkan, kami sudah dipilih, kami sudah dipanggil. Tapi kami boleh memperoleh kemenangan itu. Kami perlu waktu sementara. Kami menantikan kemuliaan, apanya dijanjikan Tuhan. Kami tidak mampu berbuat sendiri. Kami berupaya, kami berusaha. Tapi semua ada di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat. Kami merendahkan diri di dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena kemenangan ada di tangan Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, jauh, jauh, itulah perbedaannya. Dikatakan firman Tuhan tinggi daripada rancangan dan jalan kita. Tinggi berarti jauh lebih baik. Yesaya 55 ayat ke-9. Jauh lebih baik, lebih tinggi, lebih baik. Tolong ditampilkan. Tolong ditampilkan Yesaya 55 ayat 9. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti tingginya langit dari bumi, seperti tingginya langit dari bumi, dari bumi, dari. Demikianlah tingginya jalanku, tingginya jalanku, tingginya jalan Tuhan, tingginya lebih baiknya, lebih sempurna jalannya Tuhan daripada jalanmu, rancanganmu. Tetap berdoa, bersukacita, berserah, bersyukur. Jangan padamkan roh. Tetap dengan firman Tuhan. Tetap haus, tetap rindu. Tetap butuh firman-Mu. Tinggalkan kejahatan. Sekali lagi Tuhan, mengalirlah di tempat ini. Roh Kudus penuhi setiap kami. Beri pengertian, beri kekuatan Tuhan. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalir di tempat ini. Kuasa Roh Kudus memberi kekuatan, memberi kesembuhan, memberi jalan keluar. Oh, haleluya. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami semuanya. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan.
Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga, lindungi, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita, bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita angkat tangan kita dengan percaya, nyanyi, katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu Tuhan. Menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kibarkan romansinya, Yesus